Ayah aku bilang sekali lagi kalau kamu tidak setuju untuk menjadikan Chen Ming sebagai direktur utama, aku tidak akan pulang. Chen Ming, aku sudah memutuskan. Kalau ayahku masih tidak setuju, kita akan memaksa situasi. Chen Ming benar-benar tidak salah. Kamu benar-benar setia padanya. Siapa kamu? Orang yang mengalahkanmu. Jangan mendekat. Aku akan memanggil orang Chen Ming. Chen Ming. Jangan berteriak pacar kamu yang manis. Dia ada di meja judi. Menyalahkanmu padaku. Milikku, semuanya milikku. Hahaha. Kaya raya, semuanya milikku. Bukan hanya uang, kamu tahu siapa pacar saya? Putri dari grup Kiaoshi. Kiaoshi. Chen Ming, kamu tidak punya chip lagi. Apa yang kamu gunakan untuk bertaruh denganku? Liehan. Aku akan bertaruh dengan nyawaku. Berani kamu menerimanya? Aku tidak tertarik dengan nyawamu kalau begitu. Menang. Semuanya milikmu, tapi kalau kamu kalah, pacarmu akan menemaniku semalam. Baik, sepakat. Tidak mungkin, dia bukan orang seperti itu. Apa yang tidak mungkin? Kartu kamar itu dia yang memberikanku. Bajingan, kalian semua bajingan. Aku pernah mendengar sebuah kalimat. Pinggang Kiaoshi bukan pinggang. Adalah pisau pembunuh. Sejak aku melihatmu aku tahu. Kalimat itu tidak berlebihan. Menemaniku semalam. Aku akan menghapus hutang judi pacarmu. Bajingan, pergi. Sekarang kamu terlihat seperti kucing liar kecil. Sepertinya lebih sesuai dengan seleraku. Aku membunuh seseorang. Halo, layanan pengiriman makanan. Aku membunuh seseorang. Apa yang harus aku lakukan? Aku seorang pembunuh. Bagaimana aku bisa menemui ayah? Kamu gila datang ke sini cari aku. Kalau Kia Wanshan lihat semuanya akan sia-sia. Ji, aku jadikan Kiaoshi taruhan. Kalah. Bodoh, aku susah payah dekatkan kamu dengan Kiaoshi. Untuk menguasai grup Kiao, bukan untuk kamu berjudi. Sudahlah, sekarang semuanya sudah terjadi. Dia memukul orang sampai lari. Dia tidak mati, syukurlah. Bodoh, kenapa panik? Kamu harus segera kembali. Tenangkan Kiaoshi di acara investasi besok. Aku akan buat dia dan kamu jadi satu. Ibu tiri yang baik dan bijaksana, pacar yang perhatian dan mencintaiku, ternyata semua ini adalah rencana untuk mengambil alih kekayaan keluarga kami. Aku akan membuat kalian membayar. Lihat enggak? Dia malah memilih kabur dari rumah demi Chen Ming itu. Dia benar-benar kerasukan. Bagaimana bisa aku punya anak yang bodoh seperti ini? Chen Ming itu, wajahnya penuh tipu muslihat. Kalau sampai dia dirugikan, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada ibunya yang sudah meninggal? Yuanshan, jangan marah, hati-hati, tekanan darah tinggi. Bagaimana kalau di acara investasi besok, kamu bawa Sixi untuk melihat dunia? Cari sesuatu untuk dia lakukan. Dengan begitu dia akan lebih dewasa. Ayah. Kamu baru ingat untuk pulang.
Tanganmu kenapa cepat biar aku lihat. Apa ini karena Chen Ming itu? Dia menyakitimu lagi. Ayah aku sudah putus dengan Chen Ming. Dia benar-benar sampah. Anak muda bertengkar. Apa ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman Tante. Kenapa kamu selalu membela Chen Ming? Kamu kenal baik dengannya. Siksi, kamu salah sangka pada Tante. Tante pasti selalu mendukungmu. Sudahlah kalian berdua, jangan banyak bicara dan kamu. Jangan melampiaskan kemarahanmu pada Tante karena kesal dengan Chen Ming. Tante baru saja bilang, besok akan mengajakmu ke acara investasi. Benar, Siksi. Terima kasih Tante. Aku pasti akan datang ke acara perekrutan. Bagaimanapun juga keluarga Kiao nantinya harus aku yang mengurus, ya kan? Benar? Sehingga aku tidak perlu buang-buang waktu. Kiaosi, aku ucapkan selamat dulu. Jatuh dan diusir. Xiao Qiao ingin mengembangkan kota tua. Haruskah kita mengundang Lie Han? Katanya dia baru-baru ini menyelamatkan beberapa perusahaan dari kebangkrutan. Kalau bisa mengajaknya untuk mengelola bisnis bagus, aku akan berusaha, pasti akan mengundangnya. Siapa itu Lie Han? Dialah bakat bisnis baru yang muncul di Haicheng. Tapi katanya orang ini bertindak sangat kejam. Tapi bakat selalu punya caranya sendiri. Ayah tenang, aku pasti akan mengundang Lie Han untukmu. Bagus, wah, anak harimau tidak akan melahirkan anak kucing. Maka selamat untuk Xiao Qiao naik ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih. Siksi, mari kita minum bersama Direktur Sang. Apakah kita bisa mendapatkan kerjasama dengan Direktur Zhang? Aku dan ayahmu mengandalkanmu. Siksi pertama kali datang ke acara minum. Dia tidak minum juga tidak apa. Tidak apa-apa ayah, aku bisa minum. Hah, masih saja si bodoh yang cantik. Siksi tidak apa-apa kan? Efek obatnya cepat sekali. Tidak apa-apa, mungkin minum terlalu cepat. Kepalaku sedikit pusing. Bibi bawa aku keluar untuk mencari udara segar. Ya Yuanshan, tenang, aku pasti akan merawat Siksi dengan baik. Ayo kita lanjutkan, ayo. Chen Ming orangnya sudah aku antar ke hotel. Cepatlah datang, tunggu sampai nasi menjadi bubur. Telepon aku ingin si tua itu menyaksikan sendiri. Bagaimana anaknya dipermalukan? 803 kan, aku akan segera datang. Kiaosi, tunggu aku. Mr. Zhuo, apakah tertarik untuk merekam? Sesuatu yang seru. Kiaosi. Lihat bagaimana aku akan menghukummu. Hari ini, aku akan membuat kalian berdua. Menjadi sampah. Jatuh bangkrut. Semua sudah selesai, kamu bisa datang. Semua sudah selesai, kamu bisa datang. Segitu cepat? Sudahlah.
Yuanshan, aku lihat. Sixi dan Chenming itu bersama lagi. Cepat ke sini. Kiaosi, kamu pikir bisa mewarisi Kiao Group? Kiao Group hanya milikku. Terima kasih, ternyata kamu. Non Kiao, kamu masih ingat aku ya? Aku tidak ingat, kembalikan ponselku. Ternyata Non Kiao sedang melakukan hal yang luar biasa. Kembalikan padaku. Non Kiao, merangkul preman seperti aku. Kamu tidak takut aku akan melakukan sesuatu padamu? Atau kamu ingin melunasi hutang malam itu? Tuan, malam itu meskipun aku melukaimu, tapi kamu yang salah duluan, kita sudah square. Square. Ya, Aku Liehan. Tidak pernah melakukan bisnis seperti ini. Liehan. Ternyata Non Kiao punya penilaian tinggi padaku. Kenapa harus dia? Ponsel tidak usah. Tuan Li, sebelumnya aku banyak bersalah. Tidak mengenal orang besar. Semoga Tuan bisa memaafkan. Tidak pernah dengar? Aku ini, hati serigala tangan bengis dendam kesumat. Tuan Li, tolong bantu aku. Jangan sampai dia menemukanku. Membantumu. Ya, Aku sangat mahal. apapun yang kamu minta akan kuberikan. Itu katamu. Ya. Lepaskan aku. Non Kiao, pinggangmu lumayan lentur ya. Sudahlah, cepat kembalikan ponselku. Segini saja? Ya. Non Kiao. Ah. Kamu tidak akan berpikir bahwa merekam sedikit Bai Jing masuk ke dalam video kamar Chenming sudah dianggap balas dendam kan? Tentu saja tidak, ini baru permulaan. Maksudnya adegan utama masih ada di depan. Tuan Li. Barusan kamu setuju untuk membantuku kan? Ini. Chenming. Bodohnya kamu membiarkan Kiaosi kabur. Kamu benar-benar putri yang baik dari ayahmu. Kamu menutupi ayahmu dengan tuduhan perselingkuhan sebesar itu. Aku hanya ingin ayahku segera menyadari siapa dia sebenarnya. Dan perusahaan Kiao juga tidak bisa hancur di tangan orang ini. Ayahku akan segera datang, cepat pergi. Sixi, bagaimana mungkin kamu masih bergaul dengan Chenming ini? Bai Jing bangun. Yuanshan? Yuanshan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kamu bertanya padaku? Aku juga mau bertanya padamu. Pak Kiao, apa yang kalian lakukan? Berhenti merekam. Apakah kamu tahu bahwa istrimu selingkuh dan datang kemari untuk menangkap basah Pak Kiao? Apakah Pak Kiao mengenal pria yang berselingkuh dengan istrinya? Yuanshan, aku difitnah. Nyonya Kiao, apakah alasan kamu selingkuh karena suamimu sudah tua dan tidak bisa memuaskanmu? Pria yang kamu selingkuhi dengannya belum sadar. Apakah kamu yang memberinya obat? Berhenti merekam. Berhenti, kalian semua berhenti merekam. Nona Kiao, gratis untukmu sebuah acara. Bagaimana? Media ini kamu yang mengundangkan?
Apakah kamu tahu kalau hari ini bukan karena aku waspada? Orang yang tertangkap media pasti aku. Tentu saja, apalagi menurutmu? Kenapa aku ada di sini? Jadi dari awal kamu memang berniat melawanku? Melawan tidak juga hanya kebetulan. Menendang orang yang sudah jatuh saja namun. Kamu lebih pintar dari yang aku bayangkan. Aku mulai mengagumimu. Liehan, aku tidak berhutang padamu. Memang benar kamu sebelumnya tidak berhutang padaku. Tapi sekarang, kamu berhutang padaku. Apakah Nona Kiao lupa? Barusan kamu bilang apa? Membantu. Aku mahal harganya. Apapun yang kamu minta aku akan setuju. Ini yang kamu bilang. Si Oli, tolong beri penawaran. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Bagaimana jika aku bilang aku mau kamu? Baik, aku setuju. Tapi kamu harus janji satu hal. Kamu harus bantu keluarga Kiao. SSST. Menaikkan harga seenaknya. Non Kiao, kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Masalah transaksi kita bicara terpisah. Tapi, aku tidak suka wanita yang terlalu lancang. Semua rumor tentang Bai Jing harus dihentikan. Tidak boleh ada yang keluar. Dan lebih baik kamu berdoa. Ayahmu itu orang yang bijaksana. Cepat usir ibu tirimu. Kalau tidak, kamu bisa terus bertengkar dengan ibu tirimu, saling menggigit. Kiaoshi, kamu sudah berhutang 2 kali padaku. Liehan. Siksi, aku kesini khusus untuk mencarimu. Pergi, kalau muncul lagi di depanku aku akan menghancurkanmu. Aku terlalu terburu-buru, Yuan Shan. Aku melihat Siksi masuk ke kamar dengan Chen Ming. Aku khawatir tentang Siksi, makanya aku masuk, tapi setelah masuk aku langsung dipukul pingsan. Lihatlah, Yuan Shan, aku benar-benar difitnah. Siapa yang begitu iseng memfitnah keluarga Kiao? Yuan Shan, seharusnya yang masuk ke kamar adalah Siksi dan Chen Ming, tapi Siksi menghilang. Aku malah dikerjai. Apakah benar seperti yang dikatakan Siksi? Kamu yang salah, malah menusukku dari belakang. Aku tidak mengatakan apa-apa. Ayahmu sendiri yang mengatakannya. Bukan kamu yang membimbing ayahku berpikir begitu. Tapi Chen Ming itu kamu yang bawa pulang. Siksi, jangan-jangan kamu ketemu lagi dengan Chen Ming? Tidak. Siksi, aku bukan ibu kandungmu, kamu tidak suka padaku. Aku mengerti, tapi kamu memfitnahku. Dan membawa banyak media, aku malu saja tidak apa. Tapi muka keluarga Kiao, muka ayahmu, kamu tidak peduli lagi. Apa buktimu? Katakan yang sebenarnya. Ayah aku sudah putus dengan Chen Ming. Aku tidak mungkin menemuinya. Siksi, bukan ayah tidak percaya padamu. Tapi kamar itu aku yang pesan untukmu. Yang bisa memanggil Chen Ming hanya kamu dan orang yang melukaiku rasanya mirip denganmu. Bagaimana kalau kita panggil Chen Ming berhadapan langsung? Kamu ayah tidak tahu. Bai Jing dan Chen Ming bekerja sama, dia tidak akan percaya. Aku tidak ada hubungan dengan Chen Ming. Chen Ming juga tidak mungkin bersaksi untukku. Aku tidak bisa dibawa oleh Bai Jing. Ayah aku satu-satunya anakmu. Kamu tidak percaya padaku? Baik, aku akan pergi bersumpah di depan altar ibuku. Aku Kiaoshi bersumpah jika aku masih berhubungan dengan Chen Ming, aku rela disambar petir mati mengenaskan teriak. Sudah, jangan lebay. Seperti apa ini? Siksi memang punya masalah denganmu. Tapi Siksi, dia tidak mungkin menjebakmu. Yuan Shan, kamu percaya Siksi? Aku juga percaya Siksi pasti Chen Ming. Pasti dia iri karena Siksi memutuskan dia. Sengaja menjelekkan nama keluarga Kiao. Tapi Kiaoshi, setelah semua ini, kamu belum menjelaskan kenapa kamu tidak ada di kamar. Aku menemui Liehan. Tidak mungkin Liehan bahkan tidak bisa menemui ayahmu.
Bagaimana mungkin dia menemuimu? Kamu bohong. Siksi cepat katakan yang sebenarnya. Ayah kamu tidak percaya padaku lagi. Tenang, proyek kota tua ini aku pasti akan membantumu. Mengundang Liehan. Tapi sampai sekarang kamu belum menjelaskan. Kenapa kamu menjebakku? Sudah selagi media belum melaporkan. Selain itu, kota tua akan menandatangani kontrak dengan keluarga Kiao. Masalah ini selesai sampai di sini. Jangan ada yang membahasnya lagi. Kiaosi, aku memang meremehkanmu. Baru saja terjebak olehmu tapi kamu tetap sia-sia masih Liehan. Sungguh lucu, sebaiknya kamu benar-benar mengundang Liehan, kalau tidak, ayahmu pasti akan kecewa. Akhirnya ketahuan. Ekor rubah akhirnya terlihat. Aku juga memperingatkanmu, cepat atau lambat. Aku akan membongkar kepalsuanmu di depan ayahku. Ayah terlalu peduli dengan gengsi dan Beijing benar-benar mengendalikannya. Untuk menghadapi Beijing, aku tidak bisa terburu-buru. Jika aku bisa meminta bantuan Liehan untuk menyelesaikan masalah tender kota kuno, aku bisa membuat ayah percaya pada kemampuanku. Beijing ingin merebut aset keluarga Kiao. Aku akan membuatmu sia-sia. Non Kiao, silakan ikut saya. Non Kiao, silakan. Tunggu di kamar tidur. Non Kiao muncul di tengah malam. Di kamar tidur seorang pria. Kamu tahu apa artinya ini? Tuan Li, sebelumnya saya banyak bersalah. Saya dengar kamu suka mengoleksi keramik. Ini adalah guci keramik yang baru saya dapatkan. Jika kamu suka, bisakah kamu membantu keluarga Kiao memenangkan proyek kota kuno? Non Kiao, kamu tidak berpikir. Dengan hanya sebuah guci rusak ini, semua permusuhan kita akan hilang begitu saja. Saya benar-benar tulus datang untuk meminta maaf. Non Kiao, terakhir kali kamu juga bilang begitu, apalagi. Mengapa saya harus membantu keluarga Kiao yang hampir bangkrut? Liki. Keluarga Kiao masih punya beberapa bulan. 6 bulan. Dengan Beijing di sana. 3 bulan. Keluarga Kiao akan hancur. Keluarga akan berantakan. 3 bulan. Apa yang sebenarnya Beijing lakukan pada keluarga Kiao? Keuangan keluarga Kiao ada di tangan Beijing. Dia sekarang memanfaatkan proyek kota kuno ini untuk menipu investasi secara gila-gilaan, dan proyek ini sangat berisiko. Begitu proyek dimulai, keluarga Kiao akan mulai menghitung mundur. Tolong bantu keluarga Kiao. Membantumu, saya sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak mau pergi. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Non Kiao, kamu benar-benar selalu bisa memberikan kejutan padaku. Tuan Li, sebelumnya aku yang menyakitimu. Sekarang aku akan membalasnya 2 kali lipat. Apa yang kamu lakukan? Maaf. Tolong maafkan aku. Kamu wanita gila. Tuan Li, aku benar-benar tulus meminta maaf. Belum pernah melihat wanita sebegila ini. Sangat kejam pada dirinya sendiri. Dia sedikit mirip kamu demi mencapai tujuan. Tidak peduli hidup mati. Kamu benar. Demi mencapai tujuan, tidak peduli hidup mati. Tenang dengan kondisimu sekarang. Aku tidak tertarik. Tuan Li, apakah kamu memaafkanku? Aku takut darahmu akan mengotori tempatku. Berarti kamu memaafkanku. Apakah kamu setuju membantu keluarga Kiao? Wanita gila, kalau sudah selesai pergi dari sini. Kamu setuju? Tapi aku tidak suka membantu orang bodoh.
Aku tidak membicarakanmu. Ayah yang bodoh. Ayahku mudah terpengaruh dan mudah percaya pada kata-kata Beijing. Tapi tenang, aku pasti akan merebut kembali keluarga Kiao. Baiklah, karena kamu sudah meminta seperti ini. Aku bisa melindungimu sebentar. Apakah kamu benar-benar mau membantuku? Tentu saja. Asal kamu bisa membayar imbalannya. Imbalan yang Tuan Li inginkan adalah Nona Kiao. Kamu juga bukan anak kecil lagi. Hal-hal antara pria dan wanita. kamu menyukaiku. Nona Kiao masih begitu polos. Aku padamu. Hanya tertarik pada penampilanmu. Baik, aku setuju, tapi Tuan Li harus menunjukkan dulu niat baikmu. Ambil kesempatan kuasai inisiatif Kiaoshi. Sudah lama aku tidak melihat wanita yang ambisi dan perhitungannya begitu terang-terangan. Maukah kamu bertransaksi denganku? Rubah kecil lokasi pemilihan kota tua. Tanahnya bermasalah. Masalah apa? Sampai pada niat baikmu. Sakit. Aku benar-benar sakit. Ini bunganya, seminggu lagi aku kasih jawaban. Kamu serius mau bantu dia? Cuma alat penghangat tempat tidur aja kok. Anggap aja main-main. Kok kamu di sini, ini tempatku? Bu, kamu nggak tahu ya, Papa udah kasih posisi direktur keuangan ke aku. Masa sih? Karena kamu pilih tempat yang bagus di sana mau. Jadi cagar alam. Gak mungkin, dari mana kamu dapat kabar itu? Coba lihat sendiri, Siksi cuma nanya-nanya. Sekilas aja udah tahu kamu malah sampai ngeluarin anggaran buat sewa tanah. Sia-sia aku percaya sama kamu. Proses pencairan dana ini kayaknya juga ada masalah. Yuan Shan, aku cuma lalai sebentar. Aku juga buru-buru mau majuin proyek. Sudahlah, nanti urusan keuangan. Serahin aja ke Siksi, kamu urus rumah aja dulu. Iya, Bu. Tugas terpenting kamu itu jaga Papa kan? Kamu nggak mau kan? Tentu saja aku mau. Oke Bu, kamu pelan-pelan aja ngemas barang-barangmu. Aku sama Papa duluan ya. Pelan-pelan aja ngemasnya. Wanita, ternyata kamu main licik. Jangan-jangan wanita itu terluka. Kiaoshi, kita lihat nanti. Liehan. Kok suka banget nyerang diam-diam sih? Aku cuma nyerang kamu. Dari dulu aku pengen gini. Pinggangnya lembut banget. Tas aku. Lupakan tas aku sekarang. Cuma mau kamu. Tunggu. Aku ada pertanyaan nih. Kamu bilang pemilihan lokasi kota tua di mana ya yang bagus? Wanita brengsek, siapa yang ngajarin kamu? Nanya-nanya di ranjang cowok. Luka kamu belum sembuh. Aku nggak sengaja, aku udah minum obat. Nona Kiao. Kayaknya musuh kamu banyak ya. Maksudnya apa? Serbuk yang dituangkan dari kapsul ini harusnya berwarna putih.
Maksudmu obatku sudah diganti orang? Tak heran lukaku tidak kunjung sembuh. Apa ini beracun? Kalau racun kamu sudah mati sejak dulu. Tapi jika terus menggunakan obat ini, luka akan terus membusuk. Sepertinya lengan ini tidak bisa diselamatkan lagi. Siapa yang kamu sakiti hingga mereka begitu kejam? Bisa siapa lagi kalau bukan ibu tiri baikanku? Bagaimana kalau aku membuat lukaku lebih mengerikan dan kemudian melaporkannya pada ayahku? Bersamaan dengan mengungkap watak asli ibu tiriku itu, apakah ayah akan langsung menyadarinya? Lalu mengusirnya pergi. Kamu benar-benar mencapai level baru dalam hal gila ya. Demi menyingkirkan ibu tirimu. Bahkan rela kehilangan lengannya sendiri. Tuan Li, apa kamu kasihan padaku? Kalau kasihan katakan saja padaku. Aku merasa rugi karena tidak bisa tidur denganmu hari ini. Tenang saja, masih banyak kesempatan lain. Jadi cepat beritahu aku lokasi kota kuno itu. Saat ini aku tidak ingin menjawab pertanyaan apapun. Segera keluar dan sembuhkan penyakitmu. Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Aduh Tuan Li, beritahu aku saja cuma satu kalimat kok. Liehan. Tuan Li. Kak Yehan. Kamu benar-benar tidak tahu mati ya, masih berani menggoda aku sampai sekarang. Kalau kakak kasihan padaku, katakan saja. Kenapa selalu harus rugi saat berurusan denganmu? Pelit. Baiklah, transaksi ya transaksi. Aku tidak tertarik pada orang sakit-sakitan, pergi sana. Apa nafsu pria yang tak terpenuhi begitu menakutkan? Nona Kiao ini titipan dari Tuan Li. Liehan, terima kasih. Ingat, ini sudah ketiga kalinya. Ayah. Ibumu bilang kamu tidak pulang semalaman, pergi, kemana saja kamu berkeliaran? Bibi lagi-lagi bicara buruk di belakangku. Aku pergi mencari informasi tentang kota kuno. Anak baik ayah. Kenapa bisa terluka lagi? Kenapa parah sekali? Tidak apa-apa, temanku bilang ini tidak masalah. Kasih aku obat baru kamu yang olesin ya. Kiaosi, aku lihat kamu cacat. Gimana sih kok bisa kayak gini? Mana obatnya? Cepat kasih aku obatnya. Aduh, aku lupa. Aku taruh di ruang tamu. Kamu ini udah gede masih aja lupa-lupa. Ya udah, aku ambil. Baijing, kamu lihat di meja nggak? Ini Baijing, kamu ngapain? Kamu ini wanita jahat. Nggak heran luka Siksi nggak sembuh-sembuh. Ternyata kamu yang bikin. Yuanshan, aku cuma mau ngajarin dia pelajaran. Ngajarin dia pelajaran ya. Dokter bilang kalau obat ini dipakai terus, tangan Siksi bakal cacat cerai. Yuanshan, aku nggak mau cerai. Aku beneran cinta sama kamu, Yuanshan. Cinta dari awal sampai akhir. Kamu cuma ngincar harta keluarga Kiao. Pertama kamu suruh Chen Ming mendekati aku, mau celakain aku. Terus kamu mau pakai proyek kota tua untuk pindahin aset keluarga Kiao. Siksi, apa yang kamu bilang ini benar? Iya, Pak. Aku nggak, dia fitnah aku nggak. Ini bukan fitnah. Pak, aku yang minta tolong sama Pak Li. Dengan Pak Li sebagai saksi, Pak pasti percaya sama aku kan? Baijing, jangan kira karena kamu mirip Ibu Siksi aku bakal nikahin kamu. Ah, Jadi, aku cuma pengganti. Baijing, aku nggak kirim kamu ke penjara. Kamu harusnya bersyukur pergi. Aduh, aku mau gebukin wanita ini. Kia Wanshan, kamu benar-benar kejam.
Terima kasih Pak Li hari ini. Non Kiao terima kasihnya kayak gini ya. Aku kira hari ini aku pulang sama kamu. Kamu pasti ngerti maksudku. Kamu menggoda aku. Pak Li sudah berusaha keras untukku, bukan untuk ini. Aku lebih suka yang aktif. Seru banget. Kamu bener-bener wanita gila. Pak Li, aku tahu cara kamu. Main akal-akalan di depan kamu, aku kayak ngajarin kucing makan nasi. Tapi aku Kiaosi tidak mau jadi mainanmu. Karena kamu tergoda oleh kecantikanku, maka aku akan memanfaatkanmu untuk keuntunganku sendiri. Tidak berlebihan kan? Menarik. Sederhana. Aku ingin kamu membantuku menjaga Kiaohi kapanpun dan dimanapun. Bisa tapi. Aku juga punya satu syarat. Apa? Hubungan kita harus dirahasiakan. Tenang, aku tidak akan merepotkanmu. Asalkan kamu menepati janjimu, kita bisa putus kapan saja. Aku hanya takut musuhku terlalu banyak bisa membahayakanmu. Kalimat putus hubungan itu hanya aku yang boleh mengatakannya. Ayah, ini kontrak yang akan ditandatangani nanti, silakan dilihat dulu. Tidak perlu ayah percaya kemampuanmu. Untuk urusan menandatangani kontrak ke depannya, serahkan saja padamu. Ayah, tenang. Aku pasti tidak akan mengecewakan ayah. Baik. Manajer Chen, silakan. Selamat datang di Kiao, kok kamu? Ini rencana proyek kota tua yang aku curi dari Kiaosi. Manfaatkan kesempatan ini, hancurkan kerja sama Kiaosi dan Liehan. Siksi Manajer Kiao. Aku mewakili perusahaan kami untuk menandatangani kontrak denganmu. Chen Ming adalah kaki tangan Beijing. Dia mendekatiku sekarang, pasti ada niat jahat. Manajer Chen, silakan duduk, semoga kerjasama kita menyenangkan. Manajer Chen, sampai jumpa. Manajer Kiao, sekarang kita adalah mitra kerja. Bersalaman boleh kan? Tolong jaga sopan santun. Kiaosi, kita kan pernah saling mencintai. Kenapa kamu tidur dengan Liehan, lalu merendahkanku? Jaga mulutmu. Aduh, jangan lupa. Kamu bisa dekat dengan Liehan karena aku. Hanya sayangnya, aku tidak bisa menidurimu, malah Liehan yang menikmatinya. Tidak tahu malu. Kamu memukulku. Aku sudah menjadi anjing peliharaanmu selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu hari ini. Aku akan mengambil semuanya kembali termasuk bunganya. Jauhkan tangan kotormu. Liehan, Pak Li. Aku sedang membicarakan urusan pribadi dengan mantanku. Jangan ikut campur urusan orang lain. Ah, biar aku sendiri. Kiaosi, jangan lupa kita masih punya kerjasama. Sekarang aku yang memegang kendali di Kiao Group, kalau berani macam-macam lagi, aku akan menghancurkanmu, pergi. Dia datang kenapa? Dia perwakilan dari perusahaan pemasok kita. Kamu mau kerja sama dengannya? Ya. Tidak boleh kerja sama. Ini kontrak pertama yang aku tanda tangani, aku sudah janji sama ayah. Aku bilang tidak boleh kerja sama dengannya. Aku janji tidak akan ada hubungan pribadi dengannya. Kalau dia berani macam-macam lagi, aku akan berikan dia tendangan penghancur keturunan. Aduh, tolonglah. Aku sudah janji sama ayah, aku tidak mau dia pikir kemampuanku bermasalah, oke? Baik. Aku tidak akan menghalangimu kerjasama dengannya, tapi tidak bisakah kamu minta pemasok mengganti perwakilannya? Aku akan berusaha. Si rubah, baiklah. Aku pergi. Ah, kamu datang karena cemburu ya? Tentu saja aku mengawasimu. Aku tidak mau dikhianati.
Tahap pekerjaan ini sudah selesai. Pembayaran terakhir juga sudah aku transfer Manager Chen. Kamu bisa pergi. Siksi, aku tahu. Dulu kamu membutuhkan Liehan. Jadi sengaja melakukan itu di depannya. Aku sangat merindukanmu. Kita rujuk lagi ya. Dari mana kamu percaya diri? Mengira aku akan meninggalkannya dan memilihmu. Siksi, kamu meremehkanku ya. Jelas-jelas kamu tidak lihat. Bukannya kamu mengaku dewa saham. Pembayaran terakhir juga sudah kamu terima. Dalam 1 bulan kamu bisa menggandakannya. Aku akan pertimbangkan. Baik, sepakat. Aku pasti akan membuatmu tahu, aku jauh lebih hebat dari Liehan. Bukan cuma sedikit. Tanganmu masih lemas. Kiaoshi. Kamu datang bagaimana? Kamu wanita gila, kamu gila. Liehan, kenapa kamu memukul saya? Karena kamu layak dipukul. Kamu percaya tidak saya akan menelepon polisi untuk mengirimmu makan tahanan? Apa yang kamu lakukan? Ini mahal. Mahal Gucci Liuli bulan lalu dilelang. Dibeli dengan 8 miliar. 8 miliar. Pergi mengadu, saya akan memberimu 1 bukti lagi. Tidak usah sungkan, oh ya. Ingat, jelaskan dengan jelas. Saya Liehan yang memukulmu. Gila, kalian berdua gila. Bagaimana? Li Zong datang untuk menangkap basah. Bagaimana? Puaskah dengan apa yang kamu lihat? Mantan pacar seperti ini setiap pria yang melihat akan membunyikan alarm. Bagaimana Li Zong menyesal? Ingin mengumumkan hubungan. Tapi saya tidak mau. Hubungan kita. Saya yang menentukan. Ingat, jauhi Chen Ming mulai sekarang. Tidak bisa, rencana saya baru saja dimulai. Belum bisa berhenti. Rencana apa? Kamu yakin ingin berbicara dengan saya dalam posisi ini? Sekarang bisa bicara. Kamu tertawa apa? Saya merasa Chen Ming melakukan gerakan ini sangat berminyak, membuat orang mual ingin muntah. Kamu melakukannya. Sungguh menyenangkan mata. Jangan banyak bicara-bicara, yang serius. Aduh, ya itu. Membuatnya berpikir dirinya adalah dewa saham reinkarnasi. Ketika dia sudah terperosok dalam, lalu berikan pukulan mematikan. Kiaoshi. Kamu terhadap mantan pacarmu selalu sekejam ini. Dia satu tim dengan Beijing, bagaimana? Mr. Li takut. Sekarang ingin menarik garis batas. Sudah terlambat. Sebulan, oh tidak. Dalam seminggu. Bikin Chen Ming bangkrut total. Terima kasih banyak, Pak Li. Kiaoshi, aku menyesal. Aku nggak mau sembunyiin hubungan kita lagi. Waduh. Kok bisa gini? Chen Ming, kamu diduga korupsi dana perusahaan buat main saham, ikut kami dulu.
Jangan sentuh aku bisa jalan sendiri. Siksi, tolong aku dong. Aku dengerin omongan kamu ambil uang barang buat main saham. Malah bangkrut total, pinjamin aku 100 juta ya. Cuma 100 juta doang. Aku udah bilang berkali-kali kita nggak ada hubunganan, pergi sana. Ngapain bilang gak ada hubunganan? Ini kan kamu yang ngajakin aku. Itu kamu yang minta sendiri. Siksi. Aku mohon tolong aku dong. Kehilangan kerjaan sih nggak masalah. Tapi ini bisa-bisa masuk penjara loh. Pasti kamu nggak tega lihat aku masuk penjara kan? Ya udah masuk penjara aja, itu udah seharusnya. Oke, ini kamu yang maksa aku percaya nggak? Aku lompat dari atas gedung perusahaan sekarang juga. Biar kalian nggak bisa bisnis lagi. Chen Ming, Jangan deket-deket, cepetan transfer uangnya kalau nggak aku. Aku lompat. oke kamu turun dulu, mau berapa aku kasih. Nggak, aku mau lihat uangnya, lihat duit cash. Cepetan, dingin nih. Dia mau lompat ya? Iya, Ya udah biarin aja dia lompat. jangan. Ini kan gedung aku, kalau dia beneran lompat gimana bisnis aku nanti? Dia kan penakut, nggak bakal berani lompat. Kalau misalnya, Mau taruhan nggak? Kalian berdua ngapain sih? Aku mau lompat, kalian malah pacaran. Cepetan, dingin nih. Uang nggak ada sepeser pun. Mau lompat ya cepetan lompat. Liehan, aku tahu 100 juta buat kalian berdua. Cuma recehan doang, tapi buat aku ini adalah nyawa yang hidup. Kalian orang kaya yang tidak punya hati aku. Terus kenapa? Kalau mau lompat cepat lompat. Aku akan memberitahu bulldozer. Aku lompat gedung, ngapain kamu memberitahu bulldozer? Kamu tidak mengerti ya, orang yang mati karena lompat gedung akan jatuh menjadi bubur, perlu bulldozer untuk menyekop mereka. Chen Ming, dulu Beijing menyuruhmu mendekatiku. Pernahkah kamu berpikir akan berakhir seperti ini? Kamu sudah tahu. Tidak heran kamu tiba-tiba tidak mencintaiku lagi. Cinta. Dulu wajahmu ini membuatku tergila-gila sepanjang hari. Sekarang terlihat benar-benar membuat orang mual. Siksi, aku mohon, aku tahu aku salah. Tolong selamatkan aku. Aku benar-benar mencintaimu. Jijik. Sudah, biarkan satpam mencari sudut jalan, buang dia. Para penagih utang pasti akan menemukannya. Ayo aku ajak kamu makan. Baiklah, ke hotel mahkota. Suite di lantai atas, pemandangannya bagus. Aku bilang makan, turunkan aku. Tapi aku hanya ingin memakanmu. Chen Ming, buka pintu. Chen Ming, aku tahu kamu di dalam, kamu bisa menghindari hari pertama. Tidak bisa menghindari hari ke-15, aku tidak percaya, dia tidak akan kembali, ayo. Kenapa kamu datang? Kenapa sudah mau kabur ya? Tidak kabur, bagaimana perusahaan rugi, tidak bisa bayar. Aku harus masuk penjara, aku hanya bisa pinjam uang rentenir. Kamu menyerah begitu saja. Apa? Sekarang hidupmu juga tidak bagus kan? Setelah bercerai dengan Kia Wanshan, seharusnya tidak dapat banyak uang juga. Ya Wanshan, si tua bangka itu. Aku masih muda menikah dengannya, memujanya, merayunya. Dia malah dengan sepucuk surat cerai langsung membuangku. Masa mudaku yang kukorbankan harus mendapatkan balasan. Lalu kamu mau bagaimana, merampas langsung? Apa? Kalau anak kita menjadi pewaris keluarga Kiao. Hari ini adalah hari ulang tahun toko kami. Ada 2 kabar gembira yang ingin kuumumkan. Yang pertama, kemampuan putriku. Semua orang pasti sudah melihatnya, jadi saya memutuskan untuk menjadi putri saya Kiaxi menjadi wakil presiden direktur perusahaan. Dulu saya pikir kemampuan putri saya kurang.
tidak bisa memikul tanggung jawab besar ini, tapi kemudian dia berhasil memberikan jawaban yang memuaskan. Jadi sebagai seorang ayah hari ini, saya ingin mengatakan kepada putri saya, maaf nak. Kamu sudah menderita sebelumnya. Meminta maaf saja sudah membuatmu terharu. Saya sudah melakukan banyak hal untukmu. Dan tidak pernah melihatmu meneteskan air mata. Bai Jing sudah pergi, Chen Ming juga sudah hancur. Perusahaan sudah berjalan lancar, Nona Kiao. Saya pikir hubungan kita bisa diumumkan sekarang. Saya pikir lebih baik langsung hari ini. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Dan untuk kabar gembira kedua, saya ingin mengumumkan. Saya akan menjadi ayah lagi. Ah, Sebelumnya karena ada beberapa ketidaknyamanan dengan Jing Jing. Kami berpisah, tapi setelah perceraian, saya menemukan bahwa dia mengandung anak kandung saya. Jadi saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melupakan masa lalu. Saya memutuskan kami akan kembali bersama demi kehidupan baru ini. Kami juga akan kembali bersama, semoga semua orang memberikan selamat kepada kami. Terima kasih semua, mari kita bersulang. Selamat. Seksi. Jangan pergi. Ini jelas rencana ayahmu. Dia ingin membuatmu tidak bisa menolaknya di depan umum. Sekarang jika kamu membuat keributan, hanya akan membuatnya malu. Tidak ada yang akan berubah. apakah aku harus melihatnya dengan sombong? Kamu harus bangkit, semakin kamu menderita semakin mereka senang. Kamu harus kuat. Meskipun dia punya 10 atau 8 anak, tidak akan menggeser posisimu. Mengundurkan diri Kiaoshi, apakah kamu sedang marah padaku? Ayah, aku pikir jika aku berusaha, aku bisa mempertahankan Kiao Group, mempertahankan keluarga ini. Tapi sekarang aku tiba-tiba merasa sangat lelah. Kiaoshi, kamu sedang gila apa? Jing Jing mengandung anak laki-laki sudah 4 bulan. Apakah kamu ingin aku menggugurkannya? Siksi pikirkan sisi baiknya. Rumah akan lebih ramai dengan adik kecil. Tapi aku tidak bisa menerima ini. Ayah, pilih deh, mau aku atau dia. Oke, kalau kamu sudah memaksa ayah seperti ini. Aku akan buat surat wasiat. Di dalamnya akan kutulis dengan jelas. Perusahaan Kiao adalah milikmu, Kiaoshi, cukupkan. Ayah, aku bukan berebut harta. Aku takut. Cukup, aku tidak mau dengar lagi omonganmu bahwa Jing Jing ingin mencelakaimu. Aku sudah bosan mendengarnya, kamu pikirkan baik-baik deh. Oke, kamu jaga diri. Nasib sudah berubah, dulu aku yang terusir dengan malu, sekarang giliranmu. Sombong apa sih kamu pikir? Kamu masih putri kesayangan keluarga Kiao. Dengan adanya anak dalam kandunganku ini, kamu bahkan tidak lebih dari biji mata ikan. Zaman apalagi ini masih percaya ibu bisa mulia karena anak. Zaman apapun tidak bisa menghentikan naluri seorang pria. Untuk meneruskan keturunan, apalagi ayahmu, yang adalah pria sukses, siapa yang tidak ingin punya anak laki-laki untuk mewarisi bisnis keluarga? Ayahku sudah buat surat wasiat. Semua milik perusahaan Kiao adalah milikku. Cuma surat wasiat. Selama ayahmu masih hidup, surat wasiat itu bisa diubah kapan saja. Bai Jing, jangan terlalu sombong. Aku bisa mengusirmu sekali. Kalau berani, usir saja aku sekarang. Kamu percaya tidak aku bisa langsung membuat ayahmu memutuskan hubungan denganmu? Pukul-pukul saja sini asal kamu berani. Aku bisa membuatmu membawa foto ibumu dan terusir. Tidak dengan karakter Bai Jing. Hamil kok tidak hati-hati kecuali. Kamu ketawa apa? Bai Jing anak dalam kandunganmu. Bukan anak ayahku kan? Kamu ngomong apa sih? Sudah kamu rawat baik-baik kehamilanmu. Aku sangat menantikan kehadiran si kecil ini. Dia bilang menantikan, maksudnya apa? Jangan-jangan mau menunggu anak ini lahir dulu baru tes DNA? Tidak bisa. Anak ini tidak boleh ada.
Halo, Halo Yuanshan, tolong aku. Sixi mendorongku sampai jatuh. apa? Cepat-cepat Yuanshan. Itu Sixi yang membunuh anak kita. Keluarga tidak mengizinkan masuk. Nyonya Kiao, tenang saja, dengan teknologi medis sekarang. Anak bisa diselamatkan. Siapa yang menyuruhmu menyelamatkannya? Aku ingin kamu menggugurkannya. Aku sudah menyuruh Liki untuk memeriksa semua catatan pemeriksaan kehamilan Bai Jing. Ternyata usianya lebih muda 1 bulan. Artinya dia hamil setelah meninggalkan keluarga Kiao. Bai Jing ini memang ada kesempatan langsung bangkit kembali. Kalau tidak, kamu benar-benar pergi saja dari Kiao. Paling-paling aku yang menanggungmu. Ayahku memang bodoh dan sombong. Tapi dia tetap ayahku saat terjadi masalah. Dia akan mati-matian melindungiku. Ya, Halo, Kiaoshi, kemarilah. ada masalah, anak Bai Jing hilang. seharusnya aku lebih cepat membereskan ibu tirimu ini, agar tidak ada masalah hari ini. Ayah kamu mencari aku. Kamu anak yang tidak berbakti. Mengapa kamu mendorong bibimu? Aku mendorongnya, katanya. Bukan begitu Kiaoshi. Mengapa kamu menyakiti anakku? Itu adikmu. Itu darah daging ayahmu. Benar, bukan begitu. Kamu tidak tahu betapa dia menyayangi anak ini. Seharusnya aku tidak mengatur pertemuan kalian ini. Semua salahku. Aku tahu kamu sangat membencinya. Ini semua salahku. Presiden Kiaoshi selalu bersamaku. Dia tidak akan melakukannya, dan tidak sudi melakukan hal seperti itu. Ini benar. Ya ayah. Kamu selalu bilang sayang padaku. Tapi kamu lebih percaya Bai Jing, percaya Liehan. Tapi tidak percaya padaku. Sixi, kamu pikir baik-baik. Jika Jingjing ingin menyakitimu, bagaimana mungkin dia menggunakan adik kandungmu sebagai alat lagi pula? Dia sangat mirip ibumu, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Diam, tidakkah kamu merasa sangat munafik? Kamu jelas-jelas tergoda oleh Bai Jing yang cantik dan muda. Kamu harus menyangkut pautkannya dengan ibu. Bersandiwara seolah sangat mencintai. Kamu menjadikan seorang wanita licik yang ambisius sebagai istri yang baik. Apakah kamu tidak merasa kalau kamu tidak bisa membedakan yang benar dan salah? Kamu diam saja. Adikmu sudah tiada. Itu kan adik kandungmu sendiri. CEO Kiao sekarang mengakui anak. Agak terlalu cepat ya. Apa mereka benar-benar menemukan sesuatu? Masa kehamilan ditunda sebulan. Apa maksudnya? Anakku sudah tiada sampai sekarang. Kiaoshi, kamu masih mau menjelekkan aku Yuanshan. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku lebih baik mati saja. Jingjing, jangan aku percaya padamu. Aku tidak akan percaya pada omongan mereka. Sixi. Kamu pergi saja. Ayah, aku tetap pada pendirianku. Aku tidak pernah mendorongnya. Kalau kamu tidak percaya, telepon polisi, suruh mereka menangkapku. Pergi. Aku pikir kalau aku menjadi kuat, aku bisa mempertahankan semua yang kuinginkan. Tapi ternyata kekuatan itu hanya anggapanku sendiri. Kenapa putus asa? Apa yang harus kulakukan? Kamu tahu rasanya melihat orang terdekatmu meninggal. Dan kamu tidak bisa menolongnya. Kamu tahu rasanya dipukuli sampai babak belur. Di dunia ini selama masih hidup, tidak ada yang benar-benar buntu. Selama masih ada napas, meskipun tubuh penuh luka, harus tetap mencabik kulit musuh. Ini masa lalumu. Ya. Aku anak haram keluarga He dari Beijing. Mereka ingin menghilangkan noda ini dan aku juga ingin membunuh mereka. Inilah aku yang sebenarnya. Setan yang kembali dari neraka. Kiaoshi, kamu sebelumnya bertanya padaku, apakah aku benar-benar menyukaimu? Tidak, aku mencintaimu.
Jadi aku jujur padamu tentang semua diriku. Kiaoshi, maukah kamu bersamaku? Kamu bukan setan dari neraka. Kamu adalah malaikat penyelamatku. Sekarang aku tiba-tiba tidak takut apapun. Memang wanita saya cepat sekali sudah bersemangat lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mengikuti sifat ayahmu. Dia pasti sudah curiga pada anak itu. Tapi karena tidak ada hasil tes DNA, dia tetap tidak akan percaya sedangkan Bai Jing. Dia pasti sudah merencanakan ini sebelumnya. Menyembunyikan anak itu jadi. Cerdas selalu kamu. Ada pendapat apa? Saya punya satu orang Chen Ming. Bukan mantan pacarmu dan ibu tirimu. Bermain begitu seru. Aduh, Kamu ngapain? saya mau telepon Chen Ming. Tidak boleh. Jangan kirim. Saya cemburu. Kalau saya telepon dia pasti dia akan datang menemui saya. Saya merasa tidak aman. Lalu, malam ini saya akan beri kamu rasa aman. Nona Kiao beberapa hari lalu masih tidak mau menolong. Kenapa hari ini mau mengajak saya? Chen Ming, ayah saya, mengusir saya dari rumah. Ibu tiriku sebelumnya kan hamil. Terjatuh sendiri anaknya hilang. Malah bilang saya yang mendorongnya, saya rasa dia sengaja. Bukan kenapa kamu cerita ini ke saya. Ayah saya tidak mau saya lagi. Saya juga tidak akur dengan ibu tiriku. Saya pikir lebih baik saya pindah sendiri. Sewa rumah saja, jadi saya pikir bisa minta bantuanmu. Chen Ming. Kakak Ming. Aduh, kamu yang terbaik. Kamu minta tolong saya ngapain tidak dari dulu? Saya sebelumnya marah, siapa suruh kamu sama ibu tiriku? Ah, jangan bahas ibu tiriku. Bahas ibu tiriku saya jadi marah. Kamu tahu tidak? Saya dengar mereka bilang, anak yang datang ke dunia ini, semuanya ada jodohnya. Saya lihat ibu tiriku itu memang tidak ada jodoh. Dia tidak hanya prematur, masih hilang. Benarkah? Sepertinya anak itu pasti ada hubungannya denganmu. Aku pernah dengar bayi prematur yang meninggal itu sangat penuh dendam. Yang dipaksa aborsi lebih menakutkan lagi. Kamu bilang dendamnya besar. Aku juga dengar dari seorang rekan di perusahaan. Keluarga saudaranya juga punya seorang anak kecil. Di usia 5 bulan dipaksa aborsi. Lalu kamu tahu apa yang terjadi? Ayahnya jadi gila, kena gangguan jiwa. Kadang-kadang bicara pada udara. Aduh, maaf ya nak. Ayah yang salah. Kamu tebak akhirnya bagaimana? Bagaimana? Dia bunuh diri dengan melompat dari gedung. Pak spaghetti tomat Anda. Ah, seperti spaghetti ini. Aku ke toilet dulu. Kapan kamu jadi pintar bicara sampai bikin orang takut? Sepasang anjing ini benar-benar jahat. Bahkan anak sendiri bisa mereka manfaatkan untuk rencana. Apa keluarga Hi juga ikut tender? Bagus. Apakah keluarga Hi dalam bahaya? Jangan khawatir. Ini kamu bawa, jangan dilepas. Ya, Nah, kalau ada bahaya cari dia. ya, aku tunggu kamu pulang, hati-hati. Chen Ming, kamu baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Oh ya. Tadi itu bagaimana penyelesaiannya? Oh, aku dengar. Cari tempat yang bagus untuk anak itu. Lepaskan dengan layak. Ah, sesederhana itu. Ya, Oke. Aku masih ada urusan. jangan lupa urusan sewa rumahku.
Halo. Halo, apakah ini Tuan Shen Cheng? Saya pacarnya Liehan. Ada beberapa hal yang perlu bantuan Anda. Pergi-pergi, jangan dekat-dekat aku. Jangan sentuh aku. Tenang, ini aku. Kamu gila datang ke sini tengah malam. Apakah kamu tidak dekat orang lain tahu hubungan Kamu kita? pikir aku mau datang ke sini anaknya mana? Kamu bawa anak itu kemana? Kamu gila datang cari anak tengah malam. Anak ini sekarang ada masalah, aku harus bawa dia pulang. Dimakamkan dengan baik. Kamu gila ya, Kia Osi sekarang sudah menyadari ada yang tidak beres dengan anak itu. Dia juga pegang laporan kehamilanku. Kasih Kia Wanshan lihat. Orang tua ini sekarang sudah curiga padamu, kamu masih bikin masalah. Kenapa kamu takut? Tenang saja, dia kalau mau cari pasti akan datang ke aku dulu. Cepat pergi, jangan ganggu aku. Bai Jing. Itu juga anakku. Aku punya hak tahu dia di mana. Cepat kasih tahu aku. Aku bilang, dia di... Non Kiao, aku sudah ikuti Chen Ming seminggu. Bikin jejak tangan darah anak di pintunya. Tengah malam remote TV-nya. Dan nyalakan dupa di depan mobilnya. Dia sekarang benar-benar ketakutan. Benar-benar pergi ke Beijing bikin keributan di rumah sakit. Kalau Beijingnya gimana? Sekarang masih terus mainkan tangisan anak semalaman. Dia sekarang punya gangguan saraf yang parah. Oke, akhirnya aku dapat bukti anak itu. Terima kasih. Liehan sudah bayar. Mau aku bungkus bukti ini dan kirim ke ayahmu. Tidak usah. Beijing itu orang yang aku sangat pahami. Sekali ada kesempatan dia pasti akan memanfaatkannya. Kali ini aku harus menghabisi mereka semua. Selamat sepupu, sepertinya tender ini kita pasti bisa menang dari keluarga He. Hei, ini bukan pengawal pribadi. Anak keluarga He itu, kenapa tender tidak bisa menang? Lalu pakai cara kotor seperti ini. Han, kamu terluka. Ayo minta uang obat ke keluarga He. Siksi, kamu yakin rumah suaanmu di sini? Capek banget. Di sini lingkungannya bagus, udaranya segar. Aku mau mengisolasi diri di sini beberapa hari. Kalian siapa? Kalian mau apa? Kalian mau apa? Chen Ming, tolong aku. Aduh, aku nggak punya uang, tangkap dia. Dia anak perempuan keluarga Kiao, dia punya uang. Jangan dipukul. Inilah akibatnya kalau dia nggak mau menyerah, lihat kan. Mas, aku mohon. Aku beneran nggak punya uang, lepaskan aku. Tulis surat pemerasan bisa kan? Nggak masalah asal kalian lepaskan aku. Apapun aku lakukan. Kalau gitu lakukan sesuai perintahku. Cepetan. Sudah selesai, sekarang aku boleh pergi kan? Kamu ngajarin aku. Pergi, buang yang lama-lama itu. Aku kesel lihatnya. Ini baru hidupnya Nyonya kaya. Nyonya, tadi ada orang yang melempar surat ke halaman kita. Aku lihat dulu. Kia Wanshan, anak perempuanmu ada di tanganku dalam 3 jam. Siapkan 30 juta. Ini tulisan Chen Ming kan, si bodoh ini. Ngebajak Kia Osi kok nggak bilang-bilang.
Ini paket buat Nona besar. Nyonya kenapa? Pergi semua. Gak heran Chen Ming mau ngebajak Kiaosi. Ternyata udah ketahuan mau minta uang tebusan. Terus kabur. Gak boleh, Chen Ming si penakut itu pasti gak berani bunuh. Aku gak boleh biarin Kiaosi balik. Aku udah berusaha keras harus dapat yang jadi hakku. Yuan Shan cepat balik, Siksi ada masalah. Bai Jing, ada gerakan keluarga Kiao, ada masalah. Kang Han, kamu ngapain? Orang yang ngawasin keluarga Kiao ngasih kabar Kiaosi mungkin ada masalah. Dia ada Shen Cheng yang jaga nggak bakal kenapa-kenapa. Kang Han, kamu udah susah payah menang tender, kamu nggak peduli. Luka kamu nggak peduli. Aku harus pergi nyelamatin dia. Kang Han. Kalian siapa? Yuan Shan, jangan takut, mereka semua orangku. Bai Jing, kamu mau apa? Yuan Shan, lihat kamu sendirian. Pergi bayar tebusan kalau-kalau kamu juga ditahan penculik. Nanti dari mana aku dapat uang untuk menebus kalian berdua? Begini saja kamu transfer semua saham Kiao. Ke namaku gimana? Bai Jing, kamu memang wanita beracun. Siksi memang tidak salah menilaimu. Kamu tua bangka, kapan berani memukulku? Ikat dia, kapan dia mau tanda tangan? Kapan dia bisa pergi selamatkan putrinya? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Aku punya banyak waktu, tunggu kamu setuju. Nanti kalau waktunya tidak cukup, putri kesayanganmu dibunuh. Jangan salahkan aku. Baik, aku tanda tangan. Liehan, selamatkan aku. Lepaskan aku. Kiaosi mana? Di persimpangan Li Shui, pinggiran kota, cepat, selamatkan Siksi. Luka kamu tidak peduli nyawa, biar aku pergi. Aku punya lokasi Siksi, kamu jaga keluarga Kiao, tunggu aku kembali. Han Ge, demi wanita seperti ini. Layak tidak? Kalian tidak bisa lebih lembut. SSST, jangan sampai didengar. Sepertinya Chen Ming terpancing oleh kita. Sudah waktunya hampir siap-siap. Persiapkan diri untuk menonton pertunjukan bagus. Apa kamu yakin Bai Jing akan panik? Dia pasti akan, ayahku juga pasti akan menyelamatkanku dan dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Liehan, Mereka melukaimu. tidak palsu, luka ini palsu. Apakah aku masih hidup? Ngomong-ngomong, kamu bukan di Kyoto. Bagaimana kamu bisa datang? Wanitaku diculik, aku tidak bisa datang. Kamu terluka. Tidak apa-apa. Kamu terluka, masih naik motor, kamu tidak peduli nyawa. Kenapa tidak memberitahuku? Kan kamu pergi ke Kyoto hadapi keluarga Hi. Aku tidak bisa menghambatmu. Kan kamu sudah meninggalkan pembantu untukku. Aku suruh dia jagain kamu, bukan buat kamu mati. Maaf Liehan. Aku nggak akan ngelakuin hal berbahaya lagi. Nggak bikin kamu khawatir lagi, oke? Ngomong-ngomong, gimana kamu tahu aku di sini? Karena ini. Pas aku dateng, aku udah ke rumah kamu, ayah kamu udah tahu identitas asli ibu tirimu. Selanjutnya mau ngapain, lapor polisi?
Kalau lapor polisi urusan aku ngebajak orang, bisa nggak jelas apa lagi? Tujuanku bukan cuma buat Zijing. Aku mau Bai Jing sama Chen Ming. Udah ngajarin kamu lama, akhirnya kamu ngerti kalau nggak perlu turun tangan sendiri. Kamu tunggu di sini. Aku yang nganterin buat ketemu Tahir sama mereka berdua. Mas, berapa kali aku harus bilang? Itu keluarga Kiao, nggak ada hubungannya sama aku, lepasin aku dong. Kalau kamu nggak ada gunanya mending mati aja. Jangan bunuh aku masih berguna. Cewek tadi dia anaknya keluarga Kiao. Kalian minta 30 juta kurang. Makasih udah ngasih tahu. Tapi atasan udah bilang, nggak boleh lepasin kamu. Jangan. Jangan pukul lagi. Kalau dipukul lagi aku beneran mati. Cepet banget pingsan, buang aja ke sungai. Pura-pura jatuh ke air dan mati. Oke, aku ngerti tapi. Ini kan nyawa orang, beneran mau gitu. Dia tahu terlalu banyak bisa ngehalangi. Jalan orang itu. Kerja. Jangan lepasin aku. Kamu pikir dia bakal percaya? Orang bodoh yang nggak bisa pura-pura pingsan. Aku udah ngomong sampai segini. Dia sekarang mungkin merasa dirinya pintar. Kamu emang hebat. Cepetan pulang kasih kabar ke ayah kamu. Nggak boleh. Jangan-jangan kamu nggak mau ayah Ya kamu tahu Osi, hubungan kamu kita. nggak punya hati. Aku tahu kamu dalam bahaya tapi nggak peduli luka sendiri. Langsung dateng buat nyelamatin kamu. Maksudku kita harus cepetan. Pergi buat obatin lukamu nggak bisa. Biarkan ayahku melihat orang yang sakit-sakitan. Bagaimana kalau tidak setuju? Baik, kamu bilang saja, aku akan ke rumah sakit sekarang. Ayo pergi. Han ge cepat ke rumah sakit. Bai Jing, kamu tunggu saja. Yuanshan, aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak akan berani lagi. Benar-benar dua preman itu yang mengancamku. Kamu ingat kalau Sixi kembali dengan selamat. Tapi kalau Sixi tidak kembali, aku akan membuatmu menemani anak perempuanku. Ayah, Anakku, kamu baik-baik saja kan? bagaimana kamu tahu Chen Ming yang menculikku? Baiklah, kamu wanita jahat. Ternyata kamu yang menculik Sixi. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku tidak mengatakan apa-apa. Ayah, memang Chen Ming yang menculikku. Itu karena aku menemukan dia sedang mengubur bayi yang sudah mati. Dia takut lalu mengikatku, tidak disangkakan. Dia mengaku semuanya. Dan aku juga menemukan bayi yang sudah mati itu. Aku melakukan tes DNA. Ayah, lihat ini. Kamu wanita ular berbisa menggunakan anak orang lain untuk mengaku sebagai anakku. Kamu menyebutku wanita jahat. Kiao Wanshan, kamu sendiri apa yang baik? Sejak aku menikah ke keluarga Kiao, kamu setiap hari membawa foto almarhum istrimu dan membandingkannya denganku, terus mengoceh betapa miripnya. Kamu tahu berapa banyak mimpi buruk yang aku alami. Masih ingat kenangan lama? Aku biarkan kamu ingat. Kamu apa kamu, Kiao Wanshan? Kamu hanya seorang tua egois dan pengecut. Menjadi seperti ini kamu pikir semua salahku. Kamu setiap hari berpikir kalau ada masalah bisa diabaikan saja. Kamu ingin istri muda dan cantik. Ingin anak perempuan yang patuh, juga ingin anak laki-laki. Kamu tidak melihat dirimu sendiri sudah berapa umur. Ayah, Bai Jing menggunakan alasan keguguran untuk masuk ke rumah sakit, tapi Chen Ming masih di luar mulai sekarang. Kamu harus sangat berhati-hati. Sixi, ayah minta maaf padamu. Membuatmu menanggung terlalu banyak. Tidak, ayah, aku yang minta maaf padamu. Ini adalah jebakan yang kubuat. Kalau saja aku memberitahumu lebih awal, pasti tidak akan. Ayah sudah tua. Hidup sia-sia. Baru sekarang aku tersadar. Untung ada kamu.
Ayah, semuanya sudah berlalu mulai sekarang. Tidak ada yang bisa menyakiti kita lagi. Tapi masih ada seseorang yang perlu kuperkenalkan padamu. Seseorang bukan. Beberapa hari lalu kamu diam-diam melihat orang itu. Pokoknya nanti jangan terlalu terkejut. Hahaha, baiklah. Siksiku sudah dewasa. Setiap keputusan yang kamu buat mulai sekarang, ayah akan mendengarkanmu ya. Saham ini terus dibeli. Hancurkan keluarga He. Terakhir kali kita sudah membuat mereka marah, kamu sampai terluka. Kali ini mau tidak? Aku Lie Han. Kapan pernah memberikan muka? Aduh, Apa yang terjadi? selesai kata dokter. Akan ada efek samping. Aduh, efek samping apa? Penyakit rindu. Sehari tidak serius sudah cukup. Aku sudah berjanji pada ayahku akan membawamu menemuinya. Sekarang cepat sembuhkan tubuhmu. Hari ini kan sudah diinfus. Kenapa lagi? Chen Ming, kamu berani datang lagi. Dasar bodoh, kenapa kamu menculik Kiaosi? Kamu malah belajar membalikkan keadaan ya. Bukan kamu yang ingin membunuhku untuk menutup mulut. Matilah kau. Chen Ming, kamu gila mau apa? Kamu membunuh anakku. Mau membunuhku untuk menutup mulut. Aku akan membunuhmu. Apa yang terjadi tengah malam ini? Pembunuhan. Lie Han, mulai sekarang Siksi kupercayakan padamu. Baru saja terjadi pembunuhan di rumah sakit utara kota korban Chen Ming. Ayah, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja, hanya sedikit terharu. Chen Ming dan Bai Jing. Akhirnya sangat tragis. Kenapa Tuan Kiao khawatir dari sini bisa dilihat betapa kejam dan gila kedua orang ini. Kamu harus bersyukur bahwa yang menerima semua konsekuensi ini, bukan kamu dan Siksi. Saya sudah tua Siksi. Kamu sekarang sudah menjadi wakil presiden perusahaan. Ayah sekarang akan sedikit demi sedikit menyerahkan perusahaan ini ke tanganmu. Terima kasih, ayah. Saya tidak akan mengecewakan harapanmu. Halo ayah, iya tenang saja. Saya kali ini pergi ke Hangzhou pasti akan menandatangani semua proyek untukmu. Bagaimana kalau kamu tunggu Lie Han kembali, biar dia menemani kamu pergi? Bai Jing belum tertangkap di hati ayah. Selalu merasa tidak tenang. Ayah, Lie Han juga sibuk, dia punya urusannya sendiri. Saya tidak bisa selalu mengandalkannya, kan kamu tenang saja. Perumahan kita sekarang adalah area yang diawasi ketat oleh polisi. Tidak apa-apa. Baiklah kalau begitu Senpai Jumpa. Iya. Halo. Apakah ini Nona Kiaosin? Iya. Saya polisi sektor, ada warga yang melaporkan di sekitar perumahanmu. Setelah melihat Bai Jing muncul, kami sudah mulai melakukan pemeriksaan. Kamu sebaiknya tetap berada di tempat yang aman, dia membawa senjata tajam. Bai Jing muncul. Lama tidak berjumpa Kiaosi. Bai Jing, kamu mau apa? Berapapun uang yang kamu mau, saya bisa memberikannya. Tidak, saya tidak mau uang. Saya mau nyawamu. Ini di mana? Tempat yang tidak bisa ditemukan siapapun. Kamu mau membunuh saya? Benar kalau bukan karena kamu. Saya masih menjadi Nyonya Kiao yang dipuja semua orang. Semua karena kamu.
Saya tidak menyangka kamu merencanakan. Membuat saya dan Chenming bertengkar dan memaksa saya. Itu pembelaan membunuh diri orang. kamu masih punya kesempatan. Kesempatan apa yang saya punya? Walaupun saya keluar dari penjara, semua orang tahu saya membunuh orang. Saya tidak punya masa depan lagi, saya hanya bisa hidup seperti tikus yang dihinakan. Beijing, kamu bukan orang yang mudah menyerahkan. Beberapa kali kamu diusir dari keluarga Kiao, bukankah kamu selalu kembali? Kenapa sekarang kamu menyerah harapan? Aku membunuh seseorang. Aku bilang itu pembelaan diri. Tapi jika kamu sekarang melakukan sesuatu padaku, kamu akan dihukum mati, kamu tahu. Beijing. Hanya dengan hidup ada harapan lebih baik. Kita buat kesepakatan bagaimana? Asal kamu lepaskan aku, kamu bisa dapat uang banyak. Kamu bisa bawa uang itu pergi ke tempat yang tidak ada yang kenal kamu, mulai hidup baru. Lagi pula kamu masih muda, masih cantik, bukan? Yang kamu bilang sepertinya ada benarnya. Ya, kamu orang yang pintar. Bawa uang itu pergi bersenang-senang. Lebih baik daripada membunuhku, Beijing. Kamu juga tahu betapa pentingnya aku untuk ayahku. Kamu hanya perlu telepon dia, berapapun uangnya dia akan berikan. Nian, 188. Kia Wanshan, Kia Osi sekarang di tanganku. Beijing, kamu apa-apakan siksi-siksi? Jawab ayah. Kia Wanshan, kamu begitu peduli dengan anak perempuanmu. Aku sudah lama kabur. Kamu bahkan tidak tanya satu kata pun. Kia Wanshan transfer 1 miliar ke rekeningku. Aku akan biarkan kamu bertemu dia, kalau tidak, aku sekarang langsung akan membunuhnya. Aku mau dengar suara siksi. Ayah, aku baik-baik saja, kamu tenang. Tunggu ayahmu. Bensin. Aku juga mau terima kasih Kia Osi sebenarnya. Aku mau menyiksamu sampai mati lalu kirim kamu ke ibumu. Tidak terduga kamu malah bantu aku cari jalan hidup. Aku tidak bisa mengecewakanmu. Kamu bakarku sampai mati. Tidak, ayahmu itu bagaimana? Aku tidak tahu, takuti dia akan langsung transfer uang, benar-benar tidak perlu. Lihat kamu hidup. Setelah uang masuk, kamu bisa perlahan di sini menikmati kematian. Buat banyak trik hanya supaya aku lepaskan kamu keluar. Usaha sia-sia bukan? Maaf, aku tidak akan mati di tanganmu. Kiaosi, kau menipuku lagi. Kalau kau tidak ingin mati, lebih baik jangan bergerak. Kiaosi, selangkah lagi kau kalah. Kalau begitu mari kita mati bersama. Kali ini ke Kyoto, selesaikan urusan dalam 3 hari. Transit ke Hangzhou. Kak Han, urusan di Kyoto setidaknya butuh seminggu. Ya, Buronan Beijing membawa sandera dan masih buron. Situasi darurat, mohon saksi mata atau warga yang memiliki informasi segera hubungi polisi. Beijing, perempuan 28 tahun, tinggi 165 cm. putar balik ke desa Wen di pinggiran kota. Kak Han, kita akan ketinggalan pesawat. Belum tentu Beijing membawa Kiaosi. Diam, putar balik. Ya. Kiaosi. Yehan, kau terluka. Cepat pergi, lepaskan aku. Tidak. Kiaosi. Kak Han, lukamu parah, perlu segera ditangani. Pergi. Kiaosi.
kau baik-baik saja. Baik-baik saja. Kak Han. Siksi. Yehan, Siksi ada apa? ayah Liehan mana ya? Siksi kenapa kau mencari Liehan? Dia yang menyelamatkanku. Dia juga terluka di mana dia? Dia pergi ke Kyoto. Kyoto tidak mungkin, dia tidak mungkin. Belum melihat aku aman, dia sudah pergi, aku akan mencarinya. Siksi Nona Kiao. Tuan muda tahu kau akan mencarinya. Dia menyuruhku menyampaikan beberapa pesan. Nona Kiao. Tuan muda memutuskan untuk putus denganmu. Tidak mungkin, Liki. Bawa aku menemui Liehan, aku ingin mendengarnya langsung. Mengatakan apa? Kau benar-benar ingin dia memberitahumu langsung. Kamu sama sekali tidak layak untuk dicintainya. Liki, Karena kamu adalah orang yang egois. Setiap kali kamu menelepon Hangge, akan berhenti apapun yang sedang dia lakukan. Kamu ingin bertemu dengannya. Maka hujan badai dan topan pun, dia akan datang. Kamu mengalami masalah dia, bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Untuk menyelamatkanmu. Demi kamu dia berkali-kali mengubah rencananya. Menjadwalkan ulang dia seharusnya adalah orang yang tak tergoyahkan. Tetapi karena kamu dia memiliki kelemahan. Tapi apakah kamu tahu? Dia harus berhadapan dengan keluarga Hi dari Kyoto, keluarga yang sangat berkuasa. Adalah keluarga Hi yang tidak bisa kita semua langgar. Tapi kamu malah mengikatnya dengan keluarga Kiao yang kecil. aku tidak sengaja. Nona Kiao, jika kamu bersamanya, keluarga Hi akan menyerang keluarga Kiao. Kamu akan kehilangan semua yang kamu miliki sekarang. Apakah kamu masih mau bersamanya? Aku tidak tahu. Tentu saja kamu tidak tahu. Bagaimana Hangge bertahan dari pembunuhan keluarga Hi? Kamu juga tidak tahu dia sedang menempuh jalan yang sangat berbahaya untuk balas dendam. Nona Kiao, apakah kamu berani mempertaruhkan nyawamu dan segala sesuatu dari keluarga Kiao untuk menemani Hangge dalam perjalanan ini? Kamu lihat, kamu memang egois. Kamu bahkan tidak mau memberikan satu janji pun. Kalau tidak bisa maka Hangge putus denganmu. Apa yang tidak bisa kamu pahami? Siksi, jangan sedih. Akan ada pria yang lebih baik. Tidak ada lagi, ayah. Tidak ada yang mencintaiku lebih dari dia, ayah. Liki benar, aku adalah orang yang penakut dan lemah. Egois, aku takut. Aku takut kehilangan semua yang telah kurebut dengan susah payah. Aku mempertahankan keluarga Kiao, aku mempertahankanmu. Tapi justru kehilangan dia. Ayah. Siksi. Siksi, maafkan aku. Ayah telah membohongimu. Presiden Kiao. Tulang rusukku patah dan paru-paruku terluka. Nantinya dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Aku sudah menyuruh Liki mengatur semuanya. Kiaoshi janji padaku. Pastikan dia melupakan aku. Sio Kiao, apa maksudmu? Newport City adalah area bisnis yang baru saja dijalankan oleh keluarga Hi. Kamu ingin menelannya hanya dengan 5 miliar. Ambisimu terlalu besar. Hixiao, sepengetahuanku, aset keluarga Hi di Kyoto telah diambil alih hampir 80% oleh sebuah perusahaan anomali. Itu telah mencaplok hampir 80% aset kalian. Kalian sangat perlu menjual aset di Hacheng untuk mempertahankan kepemilikan terakhir. Benar kan? Tunggu saja sampai keluarga Hi menyelesaikan. Orang di balik layar perusahaan Li akan menjadi yang kedua. Baik, semoga kerjasamanya menyenangkan.
Miss Kiao, Anda bilang kita bersusah payah mengambil alih Newport City hanya untuk bertemu dengan bos misterius di balik perusahaan Lee. Ya, aku pasti akan berhasil. Perwakilan Kiao untuk proyek pembangunan bersama Newport City perlu bertemu dengan Anda. Lee Qi, kamu wakili aku saja. CEO Lee, Anda tahu dia datang untuk Anda. Aku tidak ingin bertemu dengannya. CEO Lee, dulu kata-kata putus Anda, dengannya aku yang menyampaikannya. Anda menimpakan semua ini padaku. Kalau Miss Kiao marah, biarkan dia marah padaku saja. Entitia. Mulai lagi. Aku dalam keadaan seperti ini, aku bahkan tidak tahu apakah nanti aku bisa berdiri lagi. Jangan sampai menyusahkan dia. Liehan, kamu pengecut. Kiaoshi, Bukan hanya menekan tulang belakang. Kamu takut. Liehan. Meskipun tidak bisa berdiri lagi, tidak apa-apa. Sebelumnya kamu yang melindungiku, sekarang giliranku melindungimu.